Islam ngadi-ngadi, kalian aja datang di abad ke-7, tapi Bible yang kalian baca adanya di abad ke-9. Gimana dong? Makanya ada kata Allah di dalam Bible kalian. Oke? Itu cerita hoax, bro. Itu cerita hoax. Ya, Oke, apakah ya. ini namanya apakah ini namanya diskusi? Ketika saya mengatakan seperti itu, Anda mengatakan hoax? Jelas lah. Hoax Karena? itu, bro. Karena Ini saya buktikan. Ini TV2 Bukan. ya. Bukan, Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas Anda mengatakan bahwasanya itu adalah hoax. Muqaddas itu tahu aku udah lama itu. Iya, betul, udah lama adanya di Iya, bukan itu, bukan LAI, bukan LAI itu. Nah, ini LAI ini dari menerjemahkan apa? LAI ini masih LAI ini, bro. Ya, LAI Ini LAI ini. menerjemahkan dari mana? Ntar, saya buktikan. Ini dari LAI ini. Terbitan 2023. 23. Apa Bro. di situ tulisannya? Masih Allah. Oke. Masih lah. Nih. Masih Allah. Gak akan bisa diubah, bro. Kenapa nggak bisa diubah? Oke. Kamu tahu nggak sejarahnya tentang penggunaan Allah itu pertama kali? Ya, coba jelaskan. Mantap nih. Ini makanya. Ntar, saya buka laptop. Oh ya. Ini saya suka diskusi kayak gini. Penggunaan kata Allah itu sudah sebelum lahirnya Islam loh. Jadi kalau dibilang Allah itu miliknya orang Islam, dasarnya dari mana? Dasarnya tuh pada abad kedua dan sampai dituliskan di itu sudah digunakan orang Kristen Koptik, bro. Saya bukan buktikan datanya, oke? Makanya saya itu lucu nih kalian bilang kalian penyolong kata Allah lah. Yang nyolong tuh siapa? Orang Quraisy sebelum Islam lahir pun orang Quraisy pun sudah menggunakan kata Allah. Yang diartikan mereka itu adalah untuk penyembah-penyembah berhala mereka. Itu orang Quraisy, setahu saya. Saya udah pernah bacanya itu juga. Jadi kita buktikan aja. Kita nggak usah banyak ngomong. Ntar ya. Ya udah, dari tadi lu yang ngomong. Iya, kan aku kan bicaranya itu, makanya aku harus ada bukti gitu loh, bro. Ada bukti. Makanya sedih aku kalau kalian nuntut itu nanti kayak Malaysia loh, kalah. Ya di Singapura kalah. Ntar. Saya cari dulu datanya ya. Kata Nabi pun kalian colong dari orang Yahudi, bro. Nanti kita buktikan. Iya, nanti kita buktikan, Jangan bro. lanjutin, udah kata Allah aja dulu. Ih, jijik gue. Siap. Saya akan buktikan cakap-cakap saya ini, bro. Bentar ya. Kalau saya nggak bisa membuktikan, saya akan menghapus apologet Kristen, ya. Jadi saya bikin apologet pecundang kalau saya nggak bisa membuktikan. Nah, literasi saya di mana ya? Sabar ya, bro. Ini dari pengakuan dari Islam juga nih, bro. Islam.co. Penggunaan kata Allah. Banyak nih file lain nih, bro. Bentar ya, saya berrelasi yang paling ganteng di TikTok. Kabar ya, kawan. Di atas lukaku semua aku
membutuhkan cintamu. Bilang stop kapanpun. Stop, masa aku pakai waktu juga? Emang kayak gini katanya. Aku sama-sama cewek-cewek lain di konten kamu. Enggak. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Apa kau masih belum Nabi Muhammad melaksanakan sholat? Kan langsung Allah kepada seluruh makhluk saja melainkan seluruh makhluk dahulu pun sudah sholat. Kenapa? Karena saking Allah sudah kasih bocor. Bicara meniskat. Sejarah asal usul kata Allah. Sejarah asal usul kata Allah. Sejarah dan asal usul kata Allah. Tuhan. Satu, kata Allah bukan nama khusus milik orang Islam. Sebentar. Sejarah dan asal usul kata Allah. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam? Udah dengar bro? Apa? Mana? Kau menari-nari membutuhkan cintamu. Mana ya? Masa pra-Islam. Ismawati. Setelah bukan kali yang bicara, saya harus pakai Bro, aku pakai HP satu HP. lagi aja bro ya. Pakai HP satu lagi untuk membuktikannya. ribet kali hidup lo. Ini bro, aduh, dari sumbernya di sini bro. Ya udah, ambil lah. Islami.co ya. Aduh. Udahlah. Pokoknya saya udah bisa buktikan ini ya. Nah, di sini bro. Kata-katanya, apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi. Tahu nggak Sumbernya dari arkeologi, mana? bro? Ini Islami.co. Ya udah, lanjutin lah. Gue lagi malas debat panjang lebar, debat kusir. Lanjutin. Kok debat kusir sih? Berbagai kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah. Ya, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan di Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut nama Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Nah, ini penting nih, bro. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen, bro. Arab, umat Kristen Arab. Ya. Iya, dengerin. Stop di situ. Yang memalukannya adalah sebentar.
Umat Kristen Arab merujuk kepada Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas itu merujukkan bahwasanya sesembahan umat Kristen di Arab itu nama Tuhannya itu Allah. Kenapa sampai di Indonesia tidak mau mengakui bahwasanya nama Tuhannya itu Allah? Kenapa? Itu loh. Ya, kan diakui. Sampai ke Loh, Indonesia Kristen kan diakui. Arab. Kristen Arab. Kan kau bilang tadi kan kenapa orang Kristen Arab nggak mau bawa ke Indonesia itu karena menggunakan nama Allah. Ya ini kau sendiri jadi bingung sama cakapmu sendiri, bro. Nah, Kristen Arab Kopti, ya. Mau Kristen Arab kan saya bilang di mana kamu mengambil Kristen Arab menjadikan nama sesembahannya namanya Allah itu setelah Al-Quran sudah rampung. Kristen Arab itu adanya di abad ke-9 di Arab Saudi. Itu yang namanya Alkitabul ini kan, Muqaddas. aduh, memang Lo lah kok ketawa kadang si sih? kau ini. Aduh. Tengok dulu, bro. Kan sudah saya bacakan, bro, sebelum Islam lahir. Sebelum Islam lahir ini, bro. Gimana sih ini? Aduh, gimana sih ini? Bro, Belum, ini baca sebelum blog lu. Islam lahir loh. Gimana sih kau ini? Sudah lebih dulu kami memakai kata Allah, bro. Coba dong, jujur-jujur aja. Makanya Apa yang kita saya mau kalau jujur? pakai sejarah Saya itu sudah yang bilang. benar. Saya gini, sudah bro. bilang, saya sudah bilang bahwasanya kenapa? Oke, saya gini deh. Pertanyaannya, karena kamu kan langsung bilang kata Allah. Kenapa saya perdebatkan atau saya pertanyakan? Kata Allah itu sudah ada pada saat Alkitabul Muqaddas rampung. Alkitabul Muqaddas mengakui bahwasanya nama sesembahannya itu Allah. Kenapa sampai di Indonesia tidak diakui? Sekarang saya tanya, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuanku. Ya, nama Tuanku Yesus. Bapak namanya siapa? Ya Allah. Namanya Allah. Kau akui sekarang? Kau akui sekarang? digelarkan Allah, bukan namanya. Kenapa Digelarkan sampai di Allah. Indonesia? Kenapa sampai di Indonesia dijadikan gelar Allah itu? Memang Allah kok gelar kok. Siapa yang ngajarin kalau Allah itu gelar? Lah, siapa yang ngajarin pula? Iya, coba Allah kasih itu tahu saya. gelar, Oke, bro. cari lagi literasinya. Gini, Kenapa bro. bisa Gini, seperti gini, bro, ya. Bentar. Gini. Musa Carikan saya itu literasimu. disebut juga Allah, bro. Gini. Carikan saya literasimu. Kenapa bisa nama Allah jadi gelar? Nah, itu. Coba sekarang cari. Yuk. Gini, oke, saya jelaskan sama kamu, bro. Buru-buru. Allah itu dan Tuhan itu gelar, generic name, bukan proper name bagi kami. Kalau kalian kan itu proper name. Bagi kalian umat Kristen Indonesia yang bingung. Di luar Kan? pun gitu juga, bro. Kau tanya di Arab pun juga mengatakan gitu juga, bro. Kenapa Kristen Arab mengatakan bahwasanya nama sesembahan mereka itu, nama ilah mereka itu Allah? Kenapa? Dan kenapa sampai di Indonesia malah Bukan mengatakan namanya bahwa Allah, bro. Itu gelar baca bagi kami. ikro, ulangin, baca lagi tadi, baca. Bodoh Bro, sekali bro. kamu. Aduh, Baca. ini. Kadang kau itu susah dengan kau ngomong, bro. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebutkan Tuhan oleh sejumlah agama. Tetapi Mampus. ini bagi kami ini gelar. Lanjutin Bahlul lanjutin. Oke, Nama sejumlah Allah. kelompok agama seperti umat Kristen Arab, yaitu Kopti, Moroniti, Bekiti, dan dan sebagainya. Ya udah. Ya udah Apa apa? lagi? Ya udah apa? Kristen Arab mengatakan nama sesembahannya itu namanya Allah. Kenapa kamu sampai di sini kau bilang namanya itu Allah itu gelar? Aduh. Macet. Itulah Macet. kamu nih, bro. Karena asal ngomong. Ayo kamu jangan nih. nyerah. Ayo jangan nyerah. Terus. Comor terus, jangan Bukan, nyerah. aku nggak sanggup. Aku memang kalah dengan kengeyelan gitu, bro. Kalah aku. Udah dijelaskan.
kami itu tidak pernah Bagaimana kamu mengatakan menjelaskan bahwa nama jelasin Allah saya? atau Tuhan Oke. itu adalah Oke. nama pepernem, Carikan tetapi saya. bagi kami itu adalah Carikan generic saya. name, gelar. Carikan, oke, generic name itu yang kau katakan Allah itu gelar. Allah itu gelar apaan? Allah itu gelar apaan di dalam otakmu? Coba, Ya, coba. Allah itu gelar. Iya, gelar. Allah itu gelar, apa? guys. Iya, Oke, apa bentar dulu, artinya bro. Allah? Kayak di dalam Apa artinya ulangan Allah? ya, kalau nggak salah di ulangan atau di apa? Itu digelarkan. Bentar dulu. Apa artinya Allah? Musa dibilang Adonai. Adonai itu Apa gelar, artinya bro. Allah? Adonai itu artinya Apa Tuhan atau artinya Allah, bro. Allah? Tetep layar teman-teman, tetep Astaga, layar, tetep layar, memanglah. tetep layar. Sampai Tengok 40.000, dulu, sampai tengok dulu. 50.000. Musa Apa disebut artinya Allah? Adonai. Apa artinya Allah? Astaga. Apa artinya Allah? Allah itu sesembahan. Sesembahan di mana? Tunjukkan Jadi, saya artinya Allah itu oke. sesembahan. Allah itu sesembahan atau diagungkan. Di mana artinya? Coba di mana? Oke. Di mana? Kita tengok di KBBI aja ya. Ini siapa nih mau naik nih? Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat pagi Bang. Kristen apa Islam bang? Kristen Bang. Kristen, oke. Standby di sini bang. Oke, tunggu ya. Apakah Anda mau menjelaskan tentang apa arti Allah itu? Enggak, saya bertanya sama Abang dulu ya. Kamu Ini punya. Abang bukan itu yang saya Gini, bertanya bro. dulu sama Abang. Sebentar, Ini- gantian kau. Sebentar, satu-satu. Apa? Oke, bro, ini. Zabuah, diam dulu kau. Zabuah apa? Mau nanya apa? Ya, coba Bang. Saya bertanya sama Abang dulu, ini satu kata aja ya. Apa? Apa bukti kemahakuasaan Allahmu Bang? Yang tertulis di Al-Quranul Karim. Alkitab apa? Al-Quranul Atau Karim bahasa menjelaskan. Al-Quranul Atau Karim menjelaskan. penjelasannya, Bang? Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya seperti apa penjelasan di dalam Al-Quran itu, Al-Quranul Karim itu, segala sesuatu yang tercipta di muka bumi Itu nggak ini. boleh dan Bang, ada- harus pakai data Bang. Jangan dibacakan datanya. belum selesai, Bang Mana Lul. buktinya? Diam, Bang Kasih Lul. ayatnya berapa Bang? Diam. Ini Jangan saya mau diklik, bacakan. Bang. Nggak boleh diklik. Diam. Kamu sesuai data Kejam, Kristen kejam. Bang. Abang kan abang ngomongnya kan bebas sendiri. Apa atas nama kekuasaan Allahmu Bang yang tertulis di Alkitab Abang yang tak bisa diklik orang lain. Coba Bro, bacakan. bukan Alkitab, Abang bro. kan secara Al-Quran ini, kamu ini. secara Kacau ngomong. kamu nih. Tolong Woi, Jebua. dijelaskan. Kamu dari Nias ya, bro Begini ya? Bang. Diam. Iya, Bang. Kalian Kristen berdua, diam dulu. Saya ajarkan kamu dalam diskusi lintas agama atau diskusi dimanapun itu, memang lebih Enggak, itu berat. aja yang kutanya Bang. Pasti kamu tidak menjawab kan? Sebanyak-banyak Ini saya Islam menjawab. gak ada yang bisa menjawab Ini itu Bang. saya mau menjawab. Sorry ya, maaf ya, bukan tetangga ini ya Bang. Aku menanyakan diskusi aja. Najis. Iya, Najis. banyak orang kita Bang, gua muslim belum- tidak gua bisa belum tidur dijawab. dari Bang. kemarin ya. Gua belum tidur dari Pakai kemarin, data Bang, jangan pakai gua- data, jangan asal ngomong Bang. Ini gua mau pakai data. Ini mau pakai data. Tapi mana buktinya, mana ayatnya Bang? Tunjukkan di sini Bang. Makanya Bang, jangan asal ngomong ya. Gua belum ngomong. Makanya aku bilang, Dari mana aja? Gimana Bang? Nah kekuasaan Allahmu yang tak bisa dikilip orang lain. Ini gue semangat nih sekarang. ayatnya, Penyemangat gue udah tunjukkan. datang nih. Apa? Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa nih? Makanya jangan Apa? asal ngomong. Lu bisa diem nggak? pakai Lu bisa diem data, nggak? gitu. Lu bisa diem nggak? Lu bisa diem nggak? Ya aku nggak bisa diam, harus jawab dulu pertanyaan saya. Ini mau dijawab. Ya jawab itu beda jawabannya. Itu pakai Nah, data. gimana Bang. gua bisa Harus sesuai ngomong dengan kalau lu Alkitab. dulu? Kami kalau menjawab itu sesuai dengan Alkitab dari ajaran dengan sejarah. Oke. Apologet, gitu. apologet Kristen. Aduh. Ayo, udah. Saya akan membuktikan juga di dalam Quran ya, bro ya. Bisa nggak kalian diam satu-satu? Bodosnya untuk merendah ke Saya Kristen aja. kamu panggil saya diam. Oke, saya Siapa yang mulai ya, bro ya. Siapa yang menurunkan itu? Siapa yang menurunkan dia?
Eh, Nggak tahu. Moderator mula. Berarti yang tadi mute saya itu moderatormu, bro, sempat. Iya, cabutlah moderator. Astaga, tadi aku di mute dia loh. sebentar. Saya lihat dulu. Cabut, bro, cabut moderatornya supaya diskusi Iya, ini kita lagi gue enak. cari, sabar ah. Nah, siap. Memang Sebentar dulu. Rashid ini orang apologet Islam yang paling keren nih. Sebentar dulu, teman-temanku. Aduh, jangan dong. Jangan main ini. Sebentar dulu. Pengaturan komentar, pengaturan moderator. Siapa moderator? Lo, ilah, banyak banget moderator gua. Oke, lu diem dulu. Saya mau menjelaskan. Untuk banci yang tadi, astagfirullahaladzim. Untuk laki-laki yang tadi nggak tahu dia setengah apa, kok bawelnya minta ampun. Saya jelaskan saudara ya, di mana di Al-Quran dijelaskan garis edar tata surya itu adanya di surah Al-Anbiya. Coba kau cari tahu garis edar itu seperti apa. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Adanya surah Al-Anbiya. Tugas angin mengawinkan benih itu adanya di surah Al-Hijr ayat 22. Terus api di dasar lautan itu adanya di surah At-Tur ayat 16. Lalu Gunung Pelangi, tahu nggak Gunung Pelangi di mana? Gunung Pelangi itu adanya di surah Al-Furqan. Gunung Pelangi itu ada di surah Al-Fatir ayat 27. Udah itu aja dulu. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kamu, mana dia nih? Teman, jangan turunin, biarin dia ngebacok. Mana tadi tuh? Mana kau? Udah, Saya aku sambil dulu lah, makan. bro. Kita dua aja. Udah, kau diam dulu. Kita dua Kalau dulu. kamu sudah naik, saya menjelaskan dulu, oke? Sungai di Oke. dasar lautan juga ada, api dasar lautan. Begitu penjelasannya, bahwasanya sidik jari sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana Al-Quran Al-Karim menjelaskan di surah Al-Qiyamah ayat 3. Sidik jari, bro. Sidik jari itu kapan digunakan? Di surah Al-Qiyamah sudah dijelaskan. Bacakan datanya. Nih kan, manusia seperti ini. Coba kau naik ya. Biarin hiburan pagi-pagi. Udah biarin aja. Naik kau Banci. Banci. Saya sambil makan ya teman-teman. Apa? Tapi ya kalau lagi begadang kayak begini sampai kok gak naik? Kalau lagi begadang kayak begini bro. makan Boleh saya terangkan? Oh. Enak ini. Saya akan buktikan juga di dalam Quran juga tertulis loh, saudara-saudara. Aduh. Ya. Udah, bro. Buset. Gue udah mainin. Ya, udah. Silakan lanjutkan. Jelaskan kepada saya penjelasan tentang Allah di dalam apa yang kau inginkan. Jadi, Oke, ya, kalau bro, ada ya. Kristen, Tadi kamu kalau ada minta apa Kristen- arti Allah kan? Iya. Oke, saya Oh, Van Justin. Saya sudah dapat Van Justin. Oke, saya aja yang Van Justin. Oke, dalam KBBI, bro, ini ya saya kasih tunjuk samamu ya. Ya. Nah, kata Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, bro. Ya. Ya. Terus. Pencipta alam semesta dan maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang beriman. Udah. Udah. Mana artinya kata Allah? Mana artinya kata Allah? Arti Allah. Kan tadi udah aku kasih tunjuk. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Ya udah. Itu. Ya. Kok turunkan ke saya? Van Justin kok turun, bro? Kawan saya.
Baru bro kita buktikan di dalam Quran ya bro ya. Oke. Enggak, jangan dulu masuk Al-Quran. Jangan dulu masuk Al-Quran. Karena saya mau nanya kamu. ini Kamu udah nanya dari tadi. Kamu sudah nanya dari tadi. Kamu sudah nanya dari tadi. bro. Coba kau buka Amos 4 ayat 13. Bentar bro. Ini pengakuan enggak. Quran juga bro. Enggak. Coba kau buka Bentar Amos 4. dulu. Amos 4 ayat 13. Iya, saya akan kasih tunjuk. Oh ya udah, gua lagi darah tinggi. Amos Gua lagi darah tinggi. Gua lagi darah tinggi. Buka Amos Bentar. 14. Oke, saya buka dulu kitab ya. Gua lagi kurang tidur, lu malah kayak gitu. Bukan, saya kan sudah membuktikan data. Saya kan buka, saya nggak modal congor bro. Nggak usah masuk ke Al-Quran, kok nggak ngerti. Lah, bukan. Kita tengok dulu kata Allah untuk orang yang dipakai dalam gereja-gereja di dalam itu. Lu bisa bedakan mana ilah Quran mana lu Allah. sendiri Bisa. menuliskan bro. Udah buruan buka Amos 4 ayat 13. Kan kamu Lu baca. udah takut kan? Karena kamu udah tahu dia di mana, di ayat berapa. Siapa? Saya baca, saya nggak pernah buka apaan. Iya, Ayo, kamu buka. udah takut, bro. Kamu udah sadar, pasti ada tertulis ntar ya, bro ya, masih ini jalan. Apa yang tertulis? Jangan kau Nah, buka bentar, dulu apa Mas, yang ya. tertulis. Apa yang tertulis memang di situ di Amos 4 ayat apa? Ayat Oh, Amos 4 ayat Amos 13 4 ya. memang apa tuh? Apa di situ oke. tertulis? Amos, bentar lah, sabarlah, bro. Nggak tahu kan lu? Nggak tahu kan lu? Apanya nggak tahu? Emang tahu Ya, nggak kami tertulis mana Amos tahu. 4 itu? Amos itu Amos tahu nggak 4. tertulis apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Nggak mau kasih tahu. Tahu nggak apa yang tertulis di situ? Apa ditulis di Amos ini? Iya, tahu tidak? Kamu Nggak tahu, mengatakan nggak tahu. bahwasanya Allah, kamu mengatakan bahwasanya Allah itu bukan nama Tuhan kan? Di Iya, agamamu di kan? mana ayatnya? Ya sudah, coba buka Amos 4 ayat 16. Ayat 16. Ayat 13. Itu kan 13. oh, ayat 13. Tadi 16 pula nggak ada ini sampai 13 ini. 13. Sebab sesungguhnya dia membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan alam semesta alam, itulah namanya. Mampus kau. Terus Mampus kau apa? Apa? dengar lu bro. Memang ini Apa? penggunaan karena memang belum diketahui. Ini kan orang Yahudi kan belum belum mengakui. Belum mengakui ini bro. Udah. Oke, saya akan buktikan bro yang di Quran jangan bro. kabur. No. Jangan kabur. Saya tidak pernah bertanya kepadamu. Saya hanya menyuruh. Bibelmu mengatakan bahwasanya Allah itulah namanya. Ya iyalah. Terserahmu lah Ya, bro. apa? Ya. Loh. Kita buktikan di dalam Quran tertulis ya bro ya. Gimana bro? Apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah jelas nama sesembahan umat manusia. Innani anallaha. Oke? Iya, Innani kita anallaha, maksud aku la ini mau ilaha membuktikan illa bro. ana. Oke? Innani anallaha la ilaha illa ana. Sudah? Oke? Kenapa kamu mau lari ke Al-Qur'an? Ini nih bro, bentar. Di surat Apa? 22 Al-Hajj ya, ayat 40 ya, ini 40 nih bro ya. Saya kasih tunjuk buktinya 40 ya. Di sini dikatakan, kau perhatikan dengar, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Bro ya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, Jangan kabur, jangan bahas yang lain, jangan bahas yang lain. Nasrani, Jangan bahas yang gereja-gereja. lain. Kita Bentar, ngomongin bro. nama Allah, jangan bahas yang lain. Iya, ini makanya Tuhan kami ialah Jangan Allah. bahas yang lain. Yang dibahas Astaga. adalah nama. Enggak, tengok ini sudah dipakai di dalam gereja, bro. Dengerin ya. Udah bisa diem nggak? Dengerin. Yang kita bahas, kenapa di Bibelmu, di Biblosmu itu
di Alkitabul Muqaddas Kristen Arab mengakui bahwasanya nama sesembahan mereka itu Allah. Kenapa sampai di Indonesia Kristen-Kristen di Indonesia mengatakan bahwasanya Bibelmu itu di situ kalimat Allah atau kata Allah itu adalah gelar? Gimana ceritanya? Dari mana? Ya, Itu yang gua mau karena tahu. kami tidak mau ingin merujuk kepada kalian. Kalau Loh, bagi kami gini bro, lantas bentar, kami bro. sama dengan Kristen Arab. Ya nggak tahu aku. Yang Nah, penting nah, penggunaan kok gitu? sekarang kan penggunaan kata Kok gitu? Allah bro. Sekarang Kok kan kita gitu? mencari siapa penggunaan kata Allah. Kok gitu? Penggunaan pertama kali kata Allah bro. Kok gitu? Oke gitu gimana? Kok Kan gitu? kita kan mencari kamu diam penggunaan dulu. kata Allah. Coba kamu Penggunaan diam kata Allah dulu. pertama kali Coba kau diam. digunakan kan? Coba kau diam dulu. Bisa diam nggak kamu? Nah, diam dulu. Kok Kamu kayak nggak ada gini? jawaban Kita dari kan tadi. berdua Coba. tadi bro. Ya udah lah, Pan ya Justin, udah lanjut nah, lah. saya kasih kamu bantuan. Ya, pagi Oke, Bang. Pan Justin. Ya, kenapa Bang? Oke, bagaimana menurut Anda ketika orang Kristen Arab mengatakan bahwasanya Allah itu nama sesembahan mereka, tetapi di Indonesia malah dijadikan gelar nama Allah itu? Coba jelaskan, Bang. Gimana Bang? Kristen Arab menyebut Allah itu sebagai proper name? Anda tidak mendengarkan tadi orang di atas ini yang menjelaskan? Enggak ada. Arab nggak pernah Kristen Arab nggak pernah memakai nama Allah itu sebagai proper name. Itu Anda tidak membaca, Anda tidak baca tadi, enggak mendengarkan orang ini tadi. saya baru Membaca. masuk. Oh, alasan. Enggak, saya baru masuk memang. Oke, kami jelaskan di sini. Kami sepakat berdua bahwasanya memahami yang tertulis dan yang terjadi. Kristen Arab mengatakan bahwasanya Allah itu adalah sesembahan Kristen Arab. Nggak ada. Kalau saya nggak ada sih. Kenapa Anda mengatakan nggak ada? Karena itu Allah itu, nama Allah itu kan tidak boleh disebut. Makanya Nama Allah itu tidak. nggak boleh disebut. Oh. Oke. Makanya Nama sesembahan. Allah itu nama pengganti, maksudnya nama gelar. Parah banget ya. Orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama Allah, makanya disebut Elohim, Adonai. Jangan semakin banyak Anda berbicara, nanti semakin. Bukan bro, kamu aja nggak ngerti bro. Tadi kan sudah saya kasih tunjuk di dalam Quran ada Diam. Makin malu kalian. Kalian aja udah nggak kompak. Kalian aja berdua sudah nggak kompak. Bu, Diam. siapa bilang nggak kompak? Umat Kristen Kan aku Arab. bilang tadi kan nama Allah itu diam, ada saya mau generic baca. name. Saya mau baca, teman-teman di bawah ketik layar ya. Umat Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai sebutan untuk Tuhan, meskipun ada yang meyakini bahwa itu adalah nama dewa atau nama sesembahan umat Islam. Dengar? Di situ kan Berarti nama sebutan, Bang. Kan di situ Iya, jelas sebutan nama itu. sebutan. Itu kan bukan proper name. Kamu si Gundul, saya panggil abang si Gundul. Apakah abang namanya Gundul? Itu kan sebutan. Sebutan bro. Ini gini Bang, Astaga. Kristen itu tidak terkontaminasi gejala bahasa. Karena bahasa itu tidak beragama, Bang. Saya tanya, Islam pun menggunakan bahasa Arab, Bang. Bukan Arab yang menggunakan bahasa Al-Quran. Bahasa tidak beragama. Di Malaysia kalian kalah karena surat Al-Hajj ayat 40. Gugatan kalian dikalahkan sama itu. Karena di dalam situ di surat Al-Hajj membuktikan bahwa di gereja-gereja, sinago-sinago, masjid-masjid sudah menggunakan nama Allah. Silakan baca tadi itu. Cuman kamu tidak memberi kesempatan teman saya untuk membaca sampai habis. Di situ dijelaskan kok di gereja-gereja Arab murah-murah nama Allah digunakan. Di masjid. Iya, di Malaysia Silakan sama baca. Singapura itu kalah Itu yang kalian. menyebabkan kalian kalah karena kitab kalian mengatakan bahwa memang dari dulu gereja-gereja sudah menggunakan nama Allah itu. Itu bukan proper name, Bang. Tapi kalau teman-teman Islam mau menuntut kata Allah itu silakan, nggak masalah. Sudah Ya, ngomongnya? silakan. Silakan. Oke, kasih tahu saya artinya Allah itu apa kalau memang dia adalah gelar. Allah itu sesembahan, sebutan. Kasih tahu saya artinya Allah itu apa? Artinya sebutan ilah. Kok ketawa sih bro ini? Allah itu sesembahan.
Bagi kami itu Jadi Allah Allah itu apa ilah? sesembahan, bro. Allah itu Jadi Allah apa ilah? serapan Yang katanya dari ilah ke Allah. Bro, Itu kan yang besar- gejala gini, bahasa. gini, Bahasa bro. Aram, bro. Boleh. Bahasa Boleh. Arab, Besar- Ibrani besar dan Arab sua- itu serumpun. Itu serapan Udah kata. udah Seperti ngomongnya. Tuhan. Jadi Tuhan. Itu ngomongnya. kan serapan kata semua. Udah ngomongnya. Silakan, silakan. Udah. Nah, saya tanya, kata Allah bukan kata ilah. Kalau kata ilah artinya sembahan. Yang saya tanya kata Allah, ALLAH, ilah. Lah, Jadi jangan sembahan besar juga tadi. ilah. Itu serapan Ada, bahasa. udah ku Tahu ketik nggak, Bang? tadi, Serapan bro. bahasa. Jelaskan Serapan kata. kepada saya serapan Oke, gini, Bang. apa sebenarnya? Begini bang, gini gejala bahasa bang. Itu kan bahasa dari serapan Arab, Ibrani, ilah berubah jadi ilah, Allah. Itu kan serapan kata seperti Siapa yang abang. merubah? Siapa yang merubah? Bukan merubah, memang gejala bahasa. Gejala bahasa, kenapa bisa ada gejala bahasa? Gejalanya apa dari awal? Sabar gini bang, bohong berubah bisa jadi bohong. Itu kan sama, itu gejala bahasa. Bohong bisa berubah Gejala jadi bohong. bahasa. Itu Iya. hanya logat. Itu hanya Itu logat. makanya itu logat itu Oh, gejala bahasa begitu. bang. Itu yang Dari disebut A gejala ke bahasa. I. Dari Iya. A ke I itu gejala bahasa. Iya, gejala bahasa. Wow. Sama Tuhan berubah jadi Wow. Tuhan. Itu gejala bahasa. Wow. Gejala bahasa dari A Iya. ke I jadi gejala bahasa. Iya, serapan kata kan begini. Setiap daerah beda Wow. penyebutannya. Sama kamu Wow. bang. Kamu orang apa bang? Wow. Kamu orang apa bang? Enggak usah ngomongin itu dulu, orang Kan apa orang bisa apa. berbeda Anda aja bahasa. tidak menunjukkan wajah Kita gini Anda. kan serumpun kata orang Nanya. Indonesia pun bisa beda-beda bahasanya bang. Tapi artinya Bohong pun dengan sama. bohong itu adalah logat. Logat orang Iya, Betawi makanya dengan itu orang yang Makassar itu kan. beda. Logat Bohong Aramai, dengan bohong. Ibrani dan Tapi Arab A itu dengan I berubah. itu jauh. Tapi mereka satu serumpun Jauh. bang. Jauh. Aduh. Jauh. Sudah bang kalau kamu nggak bisa dijelasin. Apa yang kamu jelasin? Gak ada yang kamu jelasin. Kamu cuma Kan sudah berbohong di jelaskan sini. bahwa Allah itu serapan kata dari kata Kamu ilah. berbohong. Kamu berbohong. Cuma ngarang. Cuman di Kok Orang ngarang, minta bro? penjelasan Allah malah disebutin ilah. Gini Kan Bro Rashid, kamu carilah literasi penggunaan Allah pertama kali di Kamu yang berbagai kasih tahu ke saya. kajian, Harusnya bro. kalian yang kasih tahu ke saya. Nih, Kalian yang sudah kasih tahu ke dikasih saya. tahu, Jangan cuma kamu nggak besar percaya, suara. bro. Tapi kamu nggak mau Bisi. percaya. Ilah, saya paham arti ilah, tapi Allah Aduh, itu yang saya memang. tanyakan. Itulah Atau itu cari- kan bahasa gini, ilah gini, itu kan bro. bahasa dari bahasa Arab Ibrani. Dari mana? Begitukah Anda ketika Anda terpelajar mengatakan kata ilah itu adalah apa bahasalah namanya tiba-tiba menjadi Allah, yang tadinya ilah tiba-tiba jadi Allah? Gejala bahasa. Iya, Apa itu bisa. gejala bahasa? Hoi, Bakka bisa berubah jadi Mekah. apa Bakka itu bisa gejala berubah, bahasa? Bakka pun bisa berubah jadi Mekah. Kenapa bisa berubah B dengan M? Siapa yang Bisa kan? mengatakan Makkah? Bakka. Siapa yang mengatakan Makkah? Bukan suratmu. Saya mengatakan Makkah. Bekah. Iya, Bakka. iya, Kenapa iya. jadi Bakka? Kenapa sekarang jadi Mekah? Kenapa dengan jadi I, Makkah? jauh. B. Jauh. Allah dengan ilah dengan jauh. M itu berubah. Bakka jadi Mekah. A dengan I Nah, itu Makkah jauh. B jadi sama Mekah M. gimana Kenapa tuh, bisa bro? jauh begitu? Bekah dengan Tunjukkan Mekah. kepada saya. Nah. Udah, tunjukkan, buka literasinya, tunjukkan kepada saya Allah Oke, itu Bro. artinya Bro Rashid, sembahan. aku lupa itu ayat berapa itu. Di Tunjukkan Quran kepada berapa saya. itu? Di Quran Bakka itu ya. kepada saya. Di situ tertulis Bakka, tapi diartikan jadi Mekah ya. Siapa yang mengartikan? Siapa yang mengartikan? Ya udah. Lawat dong, karena kan sekarang namanya Mekah. Kenapa Siapa dulu yang namanya mengartikan? Mekah? Jangan kabur. Kata ilah itu adalah sesembahan. Allah Kan itu nggak dari bisa mana? bilang I berubah Gejala jadi bahasa. A. Apa Kenapa gejalanya di awalnya? Al-Quranmu Bakka berubah jadi Gejalanya Mekah? apa? Gejalanya Kan apa kamu ngomong awalnya? tadi, nggak bisa berubah I jadi A. Sekarang saya Gejalanya tanya, apa kenapa awalnya? Bakka bisa berjadi Mekah? Itu juga berubah kok. Gejalanya apa awalnya? Gejalanya apa? Gejalanya apa? Nah itu, bahkan teman-teman nggak tahu itu dulu kata Bakka itu bahkan di bawah Gejalanya gitu. apa awalnya? Gejalanya apa? Bahasa bang, namanya bahasa berubah. Setiap tahun. Ya udah, kalau setiap memang dekade itu berubah, bahasa bisa tunjukkan berubah. kepada saya kata Allah. Nah ini si kawan ini gimana sih ini? Ya makanya jangan tabrak-tabrak rombongannya, jangan cuma besar suara. Kalau cuma mau modelan besar-besaran suara sih bisa lebih besar. Bro. Astaga. Bisa saya kalau mau memang. besar-besaran suara. Bisa. Siapa yang mau ngelarang saya di sini teriak-teriak? Ayo. Aduh, memang si Rashid ini gimana Kapo? sih? Coba kau Bro. buka, jelaskan kepada saya kata Allah. Jelaskan di mana literasinya kata Allah. Jelaskan.
Ayo, ayo. Kan sudah dikasih tunjuk tadi, bro. Mana tunjukin? Tadi di temenmu mengatakan Dari ilah. islami.co itu tadi saya kasih tunjuk Tadi gimana? temenmu mengatakan ilah, bukan Allah. Malu kan sekarang nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, Karena bentar, ketahuan bohongnya. Memang si Ras ini harus perlu belajar lagi nih tengok ini. Ketahuan Oke, saya bohongnya. bukakan. Makanya jangan Oke. bohong. Oke. Bentar. Ini, bro. Kata ilah ini dan ilah atau Tuhan jadi kata Allah. Di mana? Itu dari mana Itu websitenya? artinya the God. Dari mana websitenya? Dari mana Ini websitenya? tadi ku bilang dalam islamin.co. Astaga. Itu yang bikin Kristen, bro. Hah? Itu yang bikin Kristen. Kenapa? Kristen, Tahu kan? salah Kristen. Aduh, Kristen juga yang salah. Saya sudah kasih bukti. Ujung-ujungnya Kristen Loh, juga yang salah. Oke, ya kita mana tengok yang buktinya? Mana Oke. buktinya? Mana buktinya? Ayo, mana Oke. buktinya? Kalau ini menurutmu Kristen nggak yang salah nih? Ini oke, ntar saya kasih dulu ya. Dev itu Ini kayaknya punya Kristen juga ini, bro. Situs Kristen ini kayaknya. Ntar saya copy dulu ya linknya. Memang pembuatan Kristen ini ngeri-ngeri rupanya. Isu jadinya betul. Dia Masif orang sekali. Kristen. Orang Kristen Masif itu sekali, berubah ini betul. orang Kristen ini. Betul. Memang Masif Islam, sekali. Kristen aja yang salah. Masif sekali, betul. Oten ini Masif sekali. kemana-mana pun salah ini kalau Oten kasihan dia ini Oten. Apapun yang Benar, mereka yang mana yang lakukan. benar? Masif Ya. sekali. Ya beginilah cara kalian. Kalian mau menjelaskan kata Allah malah lari ke ilah. Gimana itu? Kan ilah memang serapan kata dari Allah, kan serapan kata dari ilah. Siapa yang bilang? Saya ini baru ngomong, kamu nggak Anda dengar. yang bilang kan? Ya salah berarti kalau Anda yang bilang. Begitu. Terus kalau kamu yang benar. Lo jelas, itu nama sembahan Tuhan saya. Itu nama. Aduh. Bro, Coba kau baca kayaknya kau Amos 4 ayat 13. belum pernah Coba jalan-jalan, baca. bro. Diam Belum dulu, jauh apologet. perjalananmu. Diam Coba dulu apologet. cari Apologet. literasi Diam kenapa dulu, diam orang-orang dulu. itu menggunakan kata Allah, bro. Bro, diam. Amos 4 ayat 13 bacakan buat orang di bawah ini temenmu. Aduh, Bacakan, ayo. udah dibacakan Bacakan. tadi, astaga. Bacakan. Kan dia baru masuk katanya, baru masuk. Saya baca Dia nggak dengar. di situ disebut kata Allah Aduh. karena kan Allah sebutan. Makanya di situ namanya disebut nama Coba Allah. disebut, coba. Iya, di situ Coba dibaca. disebut nama Allah. Coba dibaca. Saya sudah baca. Coba dibaca. Saya sudah baca dan saya pahami bahwa kata Apa Allah yang Anda itu pahami? penggantian untuk sebutan. Sebutan. Iya, sebutan. Sebutan Anda bilang. Iya, di situ kan nama Allah. Kan saya sudah gitu. bilang gini, di orang-orang. Jadi sebutan apa? Dengar dulu, Jadi Bang. sebutan apa gelar nih? Jadi sebutan apa itu. gelar? Allah itu sebutan gini, orang-orang Sebutan apa gelar? orang-orang Yahudi dulu tidak Sebutan apa berani gelar? menyebut nama Allah. Sebutan apa gelar? Makanya Sebutan apa gelar? Elohim, Sebutan apa Adonai. gelar? Itu Sebutan apa gelar? Sebutan. Sebutan apa gelar? Sebutan. Kemana tadi gelar itu yang kamu bilang? Gelar sama aja dengan sebutan, Bang. Di mana? Di mana? Siapa yang bilang? Gelar Siapa yang bilang? Sama, Bang. Sama si Gundul. Jangan kau matutu salah di sini. Tidak bisa kau matutu salah. Saya bukan orang baru. Kamu harus kenali saya. Kalau kamu cuma mau modal bicara seperti itu tidak bisa kok. Kalau kamu mau bohong kata ilah terus kau bilang itu adalah gejala bahasa dari mana? Jangan kau bohong seperti itu. Bukan saya kamu kalau Bahasa begitu. Aram, Ibrani. Tidak ada, kamu tidak Arab. mengerti. Makanya jangan besar mulut. Kau belajar dulu. Bro, Makanya Rasid, gini, kalau gini kamu aja, mau belajar, gini. diam dulu. Gua diam dulu. Lu diem. Kalau kau mau belajar, mending kau baca itu sarapanpagi.com biar kau paham. Sarapanpagi.com itu yang bikin Berita Wahyu. Kau baca kok di situ. Kau belajar. Berita Wahyu itu adalah pembelajar Saya pelajari. STT. Oke, nanti saya pelajari. Tenang, Bang. Saya pelajari. Ya sudah, kau baca gitu. Coba cek. Kenapa kau naik di sini? Kau besar suara. Kau aja Oke, tidak tahu. kita tengok Saya minta Sarapan kata Pagi ya. Lu diem dulu. Lu diem. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kenapa kau bilang seperti itu? Saya jelaskan saya kata Allah. Kenapa kau lari ke ilah? Kenapa? Malu kan sekarang? Bahasa. Malu kan? Begitu cara diskusi gejala bahasa. Apa itu gejala bahasa? Tadi Apa kamu gejalanya di awal? Gejalanya apa? Pusing, meriang, batu-batu. Saya Itu gejalanya. tanya dulu ya supaya gampang Abang paham. Saya cari bahasa Indonesia. Apa dulu. kok? Tunggu, Bang. Kenapa? Saya cari bahasa- Di mana kau bilang? Saya cari bahasa Indonesia kamu dulu, samakan supaya kau bahasa paham Arab. itu gejala bahasa. Kau pikir bahasa Arab sama ke bahasa Indonesia. Kau lari ke bahasa Indonesia, kau mengatakan, kamu bilang tadi. Nah, kamu tahu yang bilang bohong dengan bohong. Kamu mau samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kaya mau isengi dong. Kaya mau isengi. Bukan Ini begitu, kotakmu. teman. Bukan begitu, teman. Sebenarnya Gimana? saya berikan dulu bahasa Indonesia. supaya Makanya kau paham. kalau kamu diskusi dengan saya, jangan kau cuma modal bicara. Kalau kau modal bicara, saya bisa lebih 2 kali lipat, 10 kali lipat dari kamu. Bisa, Kak.
Bisa kata mah. Saya dengarkan logatmu kau orang Makassar. Saya juga orang Makassar. Sama Ji. Santai Mako. Saya berikan bahasa. Jangan kau bicara seperti itu. Jangan kau bicara seperti itu. Kalau kamu menjelaskan kepada saya, jangan kau bohong. Tidak 1, 2 Kristen, bahkan pendetamu aja, saya ketemu 3 langsung pendeta berhadapan dengan saya secara langsung. Tapi tidak ada berdiskusi dengan kayak begini, tidak ada caranya. Kau bohong namanya itu. Kau memaksakan kehendakmu, tidak ada. Jangan kau bohong. Bila memang Jangan kau bohong. serapan dari Malu, kata- malu. Astaga. Pertanyaan saya yang simpel sekali. ALLAH kamu sebut dengan Allah dari mana? Gejala bahasa. Kan serapan bahasa dari kan Saya arah. tanya, diam dulu. Saya tanya, ALLAH kamu bilang Allah Bapa itu dari mana? Kan saya sudah bilang Allah itu sebutan, makanya disebut Allah Bapa. Saya tanya, ALLAH harusnya Allah. Harusnya Allah. Yang kau sebut Allah Bapa itu dari mana? Nggak paham saya pertanyaanmu, bro. Nggak paham. Nggak paham, nggak Ya, kan? paham. Yang namanya ARRASY Ar-Rasyid double R. Yang Terus? namanya double itu adalah penekanan. Kenapa sampai di agamamu jadi Allah? Kenapa? Oh, cuma begitu Allah. Begitu ya. Nggak ada masalah di situ, Bang. Kesebut itu Tidak sebutan. ada masalah. Itu cuma Malu kok. sebutan. Itu cuma Malu kok. sebutan. Malu kok. Double Kenapa L kau malu? bilang Allah. Nah, Kenapa coba malu? kau tahu tidak sejarahnya kenapa disimpan di situ Allah? Kau tahu tidak sejarahnya kenapa? Nah, terus jelaskan apa sejarahnya? Kau tahu yang namanya 3G, Gold, Glory dan Gospel. Kamu tahu nggak itu sejarahnya? Belanda masuk mengajarkan Kristen di sini. Nah, Tahu nggak terus? sejarahnya? Terus? Ya, tahu nggak sejarahnya? Saya tidak tahu. Jelaskan Nggak sejarahnya. tahu. Ya. Pelajari dulu baru ketemu dengan saya. Kamu turun, pelajari dulu itu, baru ketemu dengan saya. Kau mau saya berani kau bicara dengan saya panjang lebar cuap-cuap, tapi kau tidak mengerti. Sedangkan agamamu masuk di sini hanya untuk menjadi misionaris. Agamamu itu agama misionaris. Bagaimana caranya bisa menipu umat Islam di sini? Makanya dipakai nama Allah, Rasul, Nabi, kafir. Begitu. Kau harus Aduh paham bro, dulu. kamu udah salah bro. Kata Nabi itu penggunaannya udah dari dulu orang Kristen Ada lagi. bro. Apa Orang artinya kafir? Yahudi. Apa artinya Saya kafir? saya Apa tunjukkan artinya kafir? saya tunjukkan Apa Nabi gimana. artinya kafir? Menutup diri. Menutup diri. Terus kenapa di situ raka kau artikan jadi kafir? Raka. Nah, kenapa raka dijadikan kafir di situ? Kamu tahu nggak? Iya, sekarang gini bro. Apa Kafir artinya raka itu di dalam Bible? Apa orang artinya raka di menutup dalam Bible? diri Oh, kepercayaan kepada Tuhan bro. Diam dulu, diam dulu. Apa Seperti artinya raka itu di dalam Bible? ateis. Ateis Apa itu artinya- kafir. Apa artinya Orang yang raka di dalam beragama Bible? yang mempunyai agama mengakui adanya Tuhan itu bukan Apa disebut artinya? kafir. Apa artinya raka di dalam Bible-mu? Astaga. Apa arti raka di dalam Bible-mu? Jelaskan. Susah sama si Rasid ini. Apa arti raka di dalam Bible-mu? Raka? Itu jelaskan dulu ke saya. Apa Iya, raka? betul. Apa arti raka di dalam Bible-mu? Di mana kau tulis tengok raka? Astagfirullah, itu aja kok nggak mengerti. Ya coba mana ayatnya? Kau Ayatnya sok-sokan mana? masuk ke Al-Quran. Kau masuk sok-sokan masuk ke Al-Quran, raka aja kok nggak tahu. Mana raka? Mana bahasa raka itu mana dalam bahasa dari Alkitab mana? Mana raka? Raka itu mana raka? Padahal saya cuman Matius 5. Iya, raka itu mana raka? Cari dulu. Raka itu di mana? Ya kau coba buka Matius. Oke, Matius berapa? Sebentar. Ini Bible-mu, kenapa saya yang tunggu dulu. Aneh loh, dari tadi gue yang bukain Bible-nya, gue yang bacain, gue Lah. sok-sokan bukain. Kan kamu ngasih tahu, kamu lah yang jelaskan. Gimana sih nih? Jadi selama ini kau nggak tahu apa yang ada dalam Bible-mu. Bukan gitu bro, kami mempunyai terus. 31.000 ayat bro. Kalian kan cuma 6.000
236 ayat. Kamu aja aku sebutkan di situ aja kamu nggak tahu, bro. Di dalam Quranmu sendiri sudah ada yang jelaskan kata Allah yang digunakan orang zaman itu, orang Nasrani, yang dipakai di gereja-gereja. Gimana sih ya? Mana nih kata Raka nih, sebentar. Kamu aja nggak mau percaya Quranmu sendiri, bro. Astaga. Sejak kapan saya tidak percaya dengan Al-Quran? Oke, ini kalau kayak gini kamu nggak percaya lagi? Tanya dulu sama kamu. Apa yang kau Al-Hajj katakan? ayat 40 ini. Apa yang dikatakan di Al-Hajj ayat 40? Makanya. Al-Hajj ayat 40. Di sini dikatakan apa, bro? Kamu Yaitu pintar banget. orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Ini kan sinagoga, rumah-rumah ibadah Yahudi, ya kan? Apa Dan masalahmu masjid-masjid. Apa Dan masalahmu di situ? masjid ini, bro. Apa masalahmu di situ? Lah, jadi pengguna sudah Al-Qur'anmu mengakui orang-orang Kristen dalam gereja-gereja sudah diakui penggunaan kata Allah. Coba kamu belajar, bro. Coba Emang kamu baca. tumpulnya otakmu tidak perlu Astaga, tumpul dengerin, pula katanya astaga, lagi. dengerin. Saya dari tadi saya bilang, makanya dengerin. Lu bisa nggak dengerin? Gue minta sekali lagi nih, lu bisa nggak dengerin? Bilang iya, bisa nggak lu dengerin? Ya udah langsung lah. Oke, gue bilang bahwasanya Kristen Arab mengakui bahwasanya nama sesembahannya itu Allah. Nama sesembahan, nama Tuhannya itu Allah, itu Kristen Arab. Kenapa sampai di Indonesia, orang-orang kafir di Indonesia mengatakan itu adalah gelar? Kenapa? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa beda? Di sana Karisteng, di sini Karisteng, tapi beda. Satu menyebut itu nama, satu menyebut itu gelar. Kenapa? Oke, bro. Oke. Itu yang Gini saya aja lah, pertanyakan bro. dari tadi. Kalau Tapi menurutmu kalian pernah yang penting sekarang aku tanya dulu sama kamu. Nggak jelas. Kita penggunaan kata Allahnya itu, bro, pertama kali, bro. Najis. Ini kan siapa yang mengklaim? Siapa yang mengklaim? Ayo pindah pembahasan kan? deh kalau masih diskusi. Lu kalau masih di sini gua turunin lu. Pindah pembahasan. Pindah Aduh. pembahasan. Kalau mau diskusi Ya pindah pembahasan. makanya janganlah kalian itu heboh-heboh untuk penggunaan kata Allah itu di dalam Kata Allah itu Alkitab sesembahan kami. umat Islam. Jelas. Udahlah, bro, kamu baca aja lah di Al-Hajj ayat 40. Ya. Apa ayat 40 apa? Ayat 40 apa? Halo, selamatkan pagi Bang Malikil. Assalamualaikum Bang Rashid. Ini asli nggak sih? Iya, bukan Malikil nih Bang Makhalil. Ini Malikil beda. Gue Muslim. Oh. Ini Bang yang dibahas di apologi Kristen dari itu, ini dia tuh motong ayat Bang. Ada ayat sebelumnya itu kalau tak salah tentang perperangan Bang. Memang ini saya lagi Udah baca. coba kamu, aku dari potong ayat itu dari mana? Coba. Tengok Coba ya, ini- aku bacakan lengkap ya. Aku bacakan lengkap. Tidak dari ayat sebelumnya Bang, dari ayat sebelumnya. Abang bahas ayat Lah, Quran ayat berapa tadi? sebelumnya gimana? Enggak, Abang yang Bang persoalan tadi itu ayat berapa tuh coba? Quran surah apa tuh? Oh, Al-Hajj ayat 40. Kamu baca dulu, bro. Ngomong aja. Al-Hajj apaan sih? Al-Hits najong. Al-Hajj, sorry. Ngomong aja nak pandai. Ya udahlah, kamu salah perkataan aja pun kau permasalahin. Sekarang Al-Hajj ayat berapa ayat berapa? ya, ayat 40. Ayat 40. Kau tengok deh sebelumnya dan sesudahnya itu. Silakan. Apakah ada berhubungan? 3940. 40 bacakan. Mau ayat sesudahnya nggak nyambung. Oke, coba ini abang baca lagi ini detailnya gitu. Terjemahannya abang baca tadi. Oke.
Aku bacakan ini terjemahannya ya. Hmm. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Oke, Seandainya Allah ayat tidak 39 menolak. bahasa itu tentang perang tuh. Bentar dulu, saya bacakan dulu. Ginilah mereka timbang reset ya. Sosokan naik suara kenceng. Sosokan naik suara kenceng udah kayak apaan tahu. Ternyata sejarah masuk Kristen di Indonesia aja kagak ngerti. Capek deh. Ditanya glory, gold dan gospel, tahu nggak sejarahnya apa? Kenapa bisa kata Allah di dalam situ? Apa tujuannya kata Allah itu dalam situ? Untuk pemurtatan apalagi? Udahlah, baca aja dulu bro, baca dulu, dengar bener. Udah kamu baca kan bro? Belum, kamu yang baca. Masa sih kamu yang nyolong? Aku ulang lagi ya. Yaitu orang-orang saya yang minta ini nih, saya meminta Anda tuh Diam membaca dulu. dari ayat 39-nya. Astaga, oke 39. Saya bacakan aja. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangin karena sesungguhnya mereka dijalimi ya. Dizolimi, yang dizolimi itu siapa? Yang dizolimi itu siapa? Kami kan? Umat Muslim kan? Makanya kami diizinkan untuk berperang. Apanya Oke. Di mana dijolimi kalian? Di mana kalian dijolimi? Baca dari tadi. Dengar ya, kamu dengar bahasa Indonesia dengan baik ya. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangin, ya, karena sesungguhnya mereka dijalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Di sini bro. Oke. Ayat 40, ayat 40-nya lanjut, ayat 40. Oke. Ayat 40-nya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Ini Allah maha menolong loh. Makanya kamu baca dulu bro. Iya, dari kan Coba nama kamu baca sendiri. Kalau Anda mengaku kalau nama Allah itu sudah digunakan di gereja, itu tidak ada di sini dijelaskan. Maka diizinkan berperang bagi kalian, diizinkan bagi kalian Coba dulu untuk membela diri. Coba kamu buka Quran. Jangan kamu buka kata Quran bro. Diam dulu. Nih ya. Nih. Buat netizen koplak juga dibawa, lihat nih. Lihat nih kegabrulan kitab kalian nih ya. Tetapi ini Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata bla 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 bla. Saya nggak tahu, terserah kalian cari aja sendiri. Hukum dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil. Oke, ini jahil ini bahasa apa? Oke lah. Aduh kok lari ke situ bro. Sebentar. Ini bukan buat kau. Ini bukan buat kau. Makanya kau diam. Ini bukan buat kau. Ini buat netizen kafir-kafir yang ada di bawah. Oke? Tap-tap layar ya teman-teman. Tap-tap layar. Ia akan dihukumkan oleh ini Bibelmu nih. Ini Bibelmu nih. Oke? Barang siapa yang berkata, hai gila, sekarang gila. Ia berkata, itu kegabrulan. Kita kembali ke TB1. TB1 dikatakan apa? Barang siapa bla 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 sampai yang berkata kepada nah kenapa tiba-tiba tadi jahil kenapa tiba-tiba pindah kafir? Oke, harus dihadapkan. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi. Tetapi bla 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 bla. Dia mau mengubah yang mencaci maki saudara. Panjang sekali. Di sini TB berapa? TB 2. Mencaci maki saudara, balik lagi ke sini. Mencaci maki saudara, balik lagi ke jahil. Nih, balik lagi ke jahil. Kalau soal terjemahan bro, jangan dipermasalahkan. Oke, nanti kayak saya setuju ya terjemahan yang lama. Oke, siap. Diam dulu, jangan panas. Jangan panas. Kau selesaikan nanti dengan Mikhail, oke? Nah, saya cuma menunjukkan nih. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa bla 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 bla.
akan diadili, dan barang siapa yang sekarang pindah lagi terjemahannya memaki orang lain. Nah, tuh bla 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 bla. Nih apa ini? Konteksnya kan sama aja, bro. Astaga. Di mana? Yang membuat membedakan itu apa? Mantap. Konteks Gini. Anda sebentar. Diam. Anda tadi mengartikan kafir itu apa? Kafir itu yang karena kan kalian bilang itu kafir itu adalah penutup diri. Menutup diri makanya jangan kepada bohong. apa? Kan Menutup saya diri. mengikuti kalian. Kan Oke. bahasa kalian itu. Oke, menutup diri. Apa menutup diri dengan tulul? Itu apa? Aduh, memang si kawan ini bang nggak bisa. Menutup diri artinya kafir, menutup diri. Kafir diterjemahkan di situ. Tiba-tiba di bawahnya ada tulul. Diganti nama LA ini jadi tulul. Udah, saya jelaskan Ya, ya. kenapa? Ya jelasin. Ya itu karena bahasa seperti gini, Apa bro. korelasinya? Oke, seperti ini, Apa bro. Makanya korelasinya? kami nggak mempermasalahkan. Contohnya gini, bro. Di surah Apa Al-Imran aja ayat 55 Apa korelasinya dari kafir ke tulul? Gini, bro. Di dalam Al-Imran ayat 55 di sini air ajal. Ini tahun berapa ditulis? Ya, bro. Kemana Ini air lah ajal. Kemana dia itu bang? Gue belum ada tidur, sumpah gue belum ada tidur. Aduh. Dari tadi malam bang nggak tidur. Dari kemarin Waduh, istirahat dulu bang. nggak tahu lah, nggak bisa tidur dari tadi gue ngomong nggak bisa tidur. Lagi banyak pikiran. Yang di bawah Nggak ada masih aja mempersoalkan neraka. Dari tadi udah dibahas loh, ampun. Ada, aduh. Kenapa ya? Di dalam Bible kata raka, ini loh kata raka. Saya jelasin lagi. Ya semoga di bawah ini pada bisa ini ya. Aduh. Sebenarnya itu saya cuma ini nih. Satu, kata raka di dalam Bible, oke? Nih, dengan artinya raka dan lain-lain. Di sini disebutkan. Di sini juga disebutkan raka, tapi kalian pasti mayoritas nggak tahu bahasa ini. Bahasa Ibrani. Nah, makanya dijelaskan di sini, hai jahil. Ini jadi jahil, terus jadi kafir, terus jadi yang mencaci maki saudaranya. Habis itu ke ini. Apa coba? Hah? Apa coba ini? Apa coba ini? Ayo loh. Apa Hanya ini? tolol. Ya, apa itu? Penjelasan apa itu dalam Biblemu? Ada yang bisa berani jelaskan ke atas? Apa? Ini gejala bahasa. Gejalanya apa dari awal? Sumbang, suaranya sumbang, demam, atau apa? Minta dijelasin nama Allah, malah ngomong kayak begitu. Makanya gue nggak tanggepin tadi dia masuk ke Al-Quran. Karena tadi malam itu dibahas, tapi pertanyaannya lain gitu loh. Dan saya sudah paham ayat yang dia bahas. Masalahnya pertanyaannya lain. Nah ini si tiba-tiba nih si kampret ini masuk, nggak jelas, nggak nyambung, malah mau nyambungin. Ada lagi satu modal congor, modal kenceng suara. Ternyata ditanyain Allah itu artinya apa? Dia lari ke ilah. Capek banget gua. Sebenarnya rencananya gua nggak bisa tidur tapi pengen lari pagi. Mati nggak selesainya tuh? Takutnya. Dijelaskan di sini juga istilah mengkafirkan. Kenapa orang-orang Kristen sakit hati kalau dikatakan kafir? Karena kafir itu yang diartikan itu raka, dan raka itu artinya, artinya jahanam lah pokoknya. Nggak usah dijelasin di sini. Ya kalau mau dijadiin bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia dong, jangan dijadiin Arab. Aduh, kenapa seperti itu saudara-saudara? Halo, selamatkan pagi yang baru naik.
Kelihatan ya matanya merah ya? Enggak. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Rosid? Kurang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, nyimak aja dari tadi rada-rada seru gitu kan. Apa dibikin seru aja, tadi lagi ngobrol-ngobrol santai, lagi ketawa ke TV sama teman-teman saudara-saudara muslim lainnya. Lagi ketawa ke TV, tiba-tiba ada makhluk-makhluk ini masuk. Biasa Kristen kan kalau udah pada naik satu, yang lainnya baru pada berani naik. Nah, siapa si apologet ini memang temen, memang udah kenal. Oh, Memang udah kenal, maksudnya anak baru juga kayaknya, cuman udah kenal kemarin diskusinya. Cuman diskusinya kayak begitu, kalau udah kepentok udah lari kemana-mana tahu, nggak jelas. Korelasinya diambil dari Al-Quran, tapi Al-Qurannya dipotong, udah bukan comot-comot ayat, tapi menggal ayat. iya, karena satu kalau saya menyimak ya tadi itu sebenarnya dalam penglafatan itu kan saudara-saudara Kristiani ini kan nggak paham kalau di tata bahasa Al-Quran itu ada ilmu sorof, ada ilmu nahu, ada segala macamnya yang kita harus paham gitu kan. Jadi mereka lebih pinter Pak, mereka lebih pinter. Kita hampir botak pelajari yang namanya ilmu nahu dan sorof. Nah mereka main babat aja habis, karena mereka lebih pinter. Lebih pinter emang, nggak tahu otaknya dari mana semua yang terbuat. Saking pinternya dia bisa memahami isi Al-Quran, tapi ditunjukin ayat di dalam Bible bingung. Di ayat berapa? Ada nggak Kristen ditanya sekali dijebut ayat itu langsung ketemu? Nggak ada, pasti diulang. Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Minimal 3 kali. gitu. Iya. Memang ayat aja nggak dipaham. Terus otak kita yang kerja, kita yang hafal, kita yang inget, kita yang debat mereka, kita yang nanyain, kita juga yang aduh. Terus mereka nggak sadar, mereka sendirian. Tadi itu Pak, kalau Bapak mau tahu, tadi itu mereka itu lagi debat dengan Biblenya, yaitu apa? Amos 4 ayat 13. Saya tinggal sebentar ya, 1 menit. Monggo. Salam untuk semuanya, salam kenal untuk rekan-rekan, ada Bang Bem, ada Api, ada Mika Khalil ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Bapak. Seneng dengerin apa ya, edukasi pagi. Lumayan untuk sebab apa ya, pengetahuan lebih luas. Oh, betul. Di Bang Makhalil di mana Bang Makhalil? Riau Pak. Oh, di Riau. Iya. Kalau Bapak di mana? Saya di Jakarta. Wih, Jakarta. 1 jam 40 menit cuma. Betul. Bukan. Di Riau yang di Riau tuh ada makanan yang enak namanya lempuk. Kita jalan-jalan sekali ke Riau. Kalau dari Jakarta pasti ke ini dulu apa, turun di bandaranya di mana namanya apa, lupa. Sultan Syarif Kasim 2 kalau tidak salah. Iya, di sebelah kanan itu ada restoran ikan patin paling enak kalau nggak salah di situ. Dekat bandara itu. Pekanbaru ya. Silakan Bapak mampir. Cek 1 Sering. Cek. Ada suara nggak? Ada suara nggak? Ada. Jelas. Iya, jelas banget. Makanya kalau mau naik itu minimal ya nggak tau lah, bingung gue. Capek gue ngadepin kalian tuh.
kalian ini sesuka-suka hati kalau dalam mendalil, tapi kalau ngomong kayak seakan-akan lebih paham gitu. Kita otak berdarah-darah belajar Al-Quran kayak apa, kalian tinggal modal congor ngomong kata Allah itu dari kata ini ya mencret berak. Itu Bang saya Rashid, mau berisik nggak? Enggak kan? Aman kan? aman aja. Iya. Silakan sambil ngomong, saya mau jalan-jalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada? Ada. Wah. Halo? Ya, ada. Suara saya kecil ya? Enggak. Gede. Alhamdulillah. Suara saya kecil ya? Enggak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Bang. Ada. Ya tuh jemur tuh biar sehat badan tuh. Iya. Apalagi belum tidur terus olahraga, habis itu mandi, tidur, nggak bangun-bangun lagi deh sampai Yesus datang. Kan begitu. Nah, Bang Rashid kan banyak sekali memahami tentang apa ya Alkitab lah ya. Saya sebenarnya rada bingung ada apa. Insya Allah tidak banyak juga Pak, tapi iya, pengakuan yang berbeda-beda. Tempo hari saya dengar pernyataan itu siapa? Pendeta Yusuf ya, bahwa tidak apa benar tidak ada di Alkitab keterangan bahwa Yesus mengatakan dirinya itu Tuhan. Itu apa benar seperti itu? Mungkin pernah tahu di Bang Rashid. Makanya kalau pertanyaan tidak ada, makanya pertanyaan yang paling mematikan itu seperti pertanyaan yang paling mematikan itu ya kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan. Karena ketika kita bertanya seperti itu, yang kita pahami adalah Yesus itu kan kedagingan. Yesus itu kan adalah manusia yang disebut di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Otomatis firman ini adalah Yesus, kan begitu. Nah, dijelaskan di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Begitu juga dengan Roma 14 nomor 9 mengatakan, sebab maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Berarti di sini udah ada dua versi Yesus menjadi Tuhan, yaitu dia harus mati dulu lalu menjadi Tuhan. Ada juga udah lahir udah Tuhan, ya kan? Nah, ada juga pas disalibkan dia jadi Tuhan. Jadi banyak versinya Yesus jadi Tuhan. Nah, pilih yang mana nih? Kan begitu. Betul. Cantik banget makanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya tidur tuh dari tadi malam. Tidak tidur. Nah, makanya saya ada kebingungan di situ, Bang Rashid ya. Seorang pendeta artinya beliau adalah seorang pemuka agama Kristiani ya. Betul. Beliau sendiri mengatakan tidak ada Yesus mengatakan dirinya itu Tuhan, kan begitu. Beliau Pendeta Yosef mengatakan seperti itu, tapi teman-teman kok mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu kan? Maksa di situ bahasa Ibrani-nya mengatakan itu adalah kurios. Kurios itu artinya adalah tuan. Nah, karena mereka terlalu berlebihan untuk mengimani sesuatu tanpa memakai akal, makanya diakal-akalin. Tuan di atas tuan, raja di atas segala raja. Pokoknya lebay lah gitu loh. Yang penting intinya Yesus Tuhan gitu. Makanya dalam menjelaskan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu, ya rujukannya ya nggak tahu lah dari mana. Intinya Yesus Tuhan. Nah, masalahnya ketika menjelaskan tentang Tuhan itu di mereka juga beda. Arti Tuhan di dalam pemahaman mereka juga beda. Anehnya adalah kita sudah memiliki yang namanya KBBI, merujuk kepada yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka nggak mau terima bahasa itu.
Mereka nggak mau terima bahasa itu. Pokoknya intinya untuk menyelamatkan Yesus menjadi Tuhan, mereka harus mengakal-akali, di mana akal-akalan ini diambilnya dari pendidikan sekolah STT namanya, sekolah tinggi ilmu teologi atau apalah itu nggak jelas. Nah itu mereka menjelaskan akan hal seperti itu. Ilmu teologi. Nah, bagaimana menjelaskan tentang Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus begitu, apa A, I, U, E, O, ya suka-suka mereka lah. Karena apa? Hanya untuk menjelaskan kayak gitu. Nah, ketika mereka dengan misi misionarisnya menyimpan nama Allah di sana agar bisa memantapkan diri mereka ketika menjalankan aksi misionarisnya, mereka gampang menipu. Allah yang benar begini, Allah yang benar kayak gitu. Iya. Jirayut anjir. Nah, satu lagi kenapa tadi Abang Rashid lempar itu orang ke bawah, si apologet Kristen itu. Dia kan jelas-jelas kan Abang membahas itu tentang pembahasan kata ilah dan Allah ya. Jelas-jelas itu kan berbeda dari I sampai ke A, itu kan beda. Biarpun agama apapun, biarpun suku apapun, tetap tulisannya kan tetap sama aja, tetap Allah, bukan ilah atau apapun. Nah, itu lagi tuh, ditambah lagi tuh istilahnya gejala bahasa katanya. Gejala bahasa, ada lagi tuh gejala bahasa. Coba, apa itu? Begini. Gejala bahasa. Saya boleh ngomong sebentar. Boleh. Dimaksud Allah atau Allah itu, kalau yang dimaksud itu zat yang sama itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu ditambahin bahwa Yesus itu Tuhan itu loh. Ditambahnya ini yang bermasalah. Bukan Pak, masalahnya itu ketika sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tapi kenapa mereka tidak ada Allah lain? Allah itu anak Allah. Di sini. Coba, penghinaan bukan itu mengatakan anak Allah. Apa coba anak Allah? Kan sakit jiwa kalau kayak gitu. Tapi mereka mengklaim bahwa Allah itu sesembahan mereka juga kayak gitu kan. Kan lucu bagi kita kan, memang kalau sekarang setelah ditambahin gitu satu lagi Yesus, itu artinya Allah itu tidak sealah dengan Allah, itu tidak sama, tapi asal usulnya sama. Enggak Bang, kayak gini Bang, kayak gini kan tulisan itu kan A L Allah kan. Nah, Allah. Terus kenapa bisa jadi ilah? Jelas-jelas I sama A itu berbeda gitu loh. Tapi mereka mengklaim itu sama. Dia bilang karena bahasa kan, karena bahasa. Tapi bahasa memang bisa berbeda-beda Bang. Ada tuh dari Sabang sampai Merauke kan, berbeda kan. Tapi penulisan itu tetap sama Bang. Kita harus sebutkan kalau memang itu Esa gitu loh. Kalau itu memang Tuhan, kita harus sebutkan dengan benar, biarpun agama kita beda, biarpun budaya kita berbeda, tetap sama sebutannya Bang. Nggak bisa, itu tulisannya tetap sama, nggak ada. Itu orang bodoh aja yang membeda-bedakan itu. Tulisannya tetap sama, tidak akan berubah-berubah gitu loh. Masa Allah dibilang ilah? Jelas-jelas A sama I itu berbeda ya, kalian noten? Enggak sama menurut mereka. Biarin aja lah mereka. Kalau yang disembah Yesus dengan yang kita sembah sama. Jelas kita yang tahu Bapak, jelas pasti kita mengakui tapi mereka tidak mengakui karena mereka menuhankan yang namanya anak Allah ini. Dia menuhankan Yesus itu setelah Yesus tidak ada. Selama setelah itu baru ada konsili Mesias itu. Dan lucu dan konyolnya itu mereka menyamakan yang si bapak ini dan anak. Itu kan sangat tidak masuk akal. Ilah itu contohnya Bismillah. Itu diamlah kalau apologet Kristen. Kenapa enggak huruf A sama L aja? Huruf A sama L itu bisa bedakan. Kenapa ini ada apologet yang berhak ibadahi. Ayo coba jawab dulu. Kenapa enggak bisa enggak Bismillah aja, kenapa Bismillah? Bismillah itu beda dengan Allah. Coba dulu kutanya dulu sama kalian. Enggak, kutanya dulu sama apologet Kristen. Apologet Kristen kutanya dulu kau. Kau bisa baca ABC aja
ABC gak? Abjad gak bisa? Coba, Paham nggak sama coba abjad? dulu. Sebentar. Bismillah sama bis Allah sama enggak? Konyol, Oke. konyol, Bisa konyol. bisa. Dari yang mendasar aja kau sudah nggak bisa bedakan kayak gitu loh. Allah coba dulu. sama ilah itu beda ya perkataannya, Coba ucapannya. coba. Bentar. Kalau Di kau surah memang Al-Fatihah, surah mengklaim Al-Fatihah. kalau Allah itu adalah Tuhan juga, Bentar dulu, harusnya kau sebutlah satu-satu dengan dulu. nama Allah, bukan ilah. Konyol kali kau. Sebentar. Anak kecil Coba aja bisa dulu, membedakan coba. A Iya, sama I. Oke. Coba dulu. Nathan. Bismillah. Dengan aturannya dibikin Bismillah. Aturannya, Bro. Ada ilah Ya. yang Iya. berhak Gini, diibadahi. oke, Selain Allah. Selain Allah. Gini. Bang Uploget ya. dalam tata bahasa dalam ilmu sorof ya. Ataupun Pakai ilmu gitu nahwu. juga. Oke, siap. Oke. Dalam ilmu nahwu itu ada perintah ba, ada perintah ba di situ yang mengharuskan bacaan itu memerintahkan untuk lafadz jer, artinya kasro ya. Seperti itu. Makanya itu Habis lah, nggak paham. Mampus lo, dijelasin mampus. makanya Ada orang yang Tadi dituntut baca siapa terus, si Nanda ini. baca terus. Ilah itu sama Allah. Ya. Sekarang aku tanya, Bismillah sama Iya, itu lagi Allah dijelasin. sama enggak? Itu lagi dijelasin. Itu akal lagi pendek. Itu lagi dijelasin. Itu lagi dijelaskan. Kenapa Itu lagi beda? dijelaskan. Kenapa bisa beda gitu? Itu Aturannya lagi kan aturannya dijelaskan. Bismillah. Bismillah. Falcon, itu lagi dijelaskan. Falcon, Lagi ya. dijelaskan itu. Kalau Lagi nggak ngerti dijelaskan. nahwu sorof itu Lagi dijelaskan. Kalau saya sih udah males banget ngejelasin. Najis gue jelasinnya amit-amit cuy. Enggak ada banget. Bang Silakan Om, Uploget, silakan. Bang Silakan Uploget jelasin. tadi itu ya. Dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu ada tata bahasa yang memang yang kita harus memahami. Jadi karena ada ba di depan, ada lafadz ba yang memerintahkan lafadz bismillah. Kenapa kok bukan bismillah gitu kan? Al-ba'u harfu jerin. Ba itu memerintahkan pada huruf yang di depannya itu huruf harus dibaca jer juga. Kenapa? Li darurati syi'rih. Seperti itu. Lijo. Li darurati syi'rih. Li darurat. Nah, dalam ilmu nahwu itu diberitakan seperti itu, ya. Ada beberapa ilmu nahwu pun itu tidak cukup dengan itu, karena itu ada kitab-kitab lain yang mempelajari tentang bahasa, tata bahasa itu, ya. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Uploget? Enggak mungkin, bro. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Otaknya kan Karena ini kecil. membuat tertawa. Otak itu kan kecil. Otak kecil Katanya kan jalan gini, Allah itu tidak bisa diubah namanya. Setuju? Memang Setuju tidak nggak? diubah. Capek kan, Om? Penyebutannya nggak bisa Gimana? diubah. Coba nyesel kan dijelasin? Nyesel kan? Ya. Penyebutannya nggak bisa diubah, Nyesel benar nggak? Ayo, Om. Penyebutannya Nyesel nggak kan? bisa diubah. Nyesel kan, Om? Mending Kenapa? ngajarin guguk, Bukan. mending ngajarin guguk daripada ngajarin beginian. Sekarang Mending ngajarin Apologet, binatang. apologet itu Kenapa? disuruh Nyesel kan? taubat dan jadi mu'alaf aja. Gini, Nyesel kan? gini. Ngejelasin. Bentar. Dijelasin dengan tata grammar. Udah. Saya tidak mau menjelaskan udah. itu, tapi saya kasih tahu sama apologet ya. Makanya jangan Al-Quran klaim, itu, jangan klaim tadi Al-Quran Sunata itu ini. otentifikasinya dijamin. Falcon. Begini ya Falcon ya. Falcon. Jangan pernah mempermalukan dirimu mengatakan bahwasanya jangan pernah Justru mengklaim. kalian ini mempermalukan, bro. Sebentar. Dari Orang di Allah itu sama, bro. Orang di bawahmu, Falcon, dengerin. Orang di bawahmu sudah menjelaskan asal usul bagaimana penyebutan Bismillah yang kau angkat tadi. Akal-akalanmu mau lari ke Bismillah, ada orang yang mau jelasin. Padahal mah najis banget dia ngejelasin, najis banget kita ngejelasin udah idih. Bukan Jijik gitu, ini. bro.
Mau gimana? Tadi kan selain ngeyel. Tadi kan kamu ngeyel, bro. Bukan kami yang ngeyel. Bukan kami, harusnya Allah yang ngomong ngeyel. Bukan kami yang ngeyel. Bukan kami yang ngeyel. Ya udah gini bro ya. Abang Apologet ya. Bukan cuman itu aja yang diinikan, seperti huruf sumpah ya. Kalau di itu namanya huruf qasam, artinya sumpah. Bila kita membaca billah itu tidak baca kan sama menyebut nama Allah ya. Itu bukan sumpah karena di depan ada huruf ba. Jadi harus bacaannya harus billahi karena ada ba yang memerintahkan harus huruf jer di belakangnya, huruf kasro, sehingga pemaknaannya itu akan terjadi sumpah. Tapi kalau dibaca billah itu tidak jadi sumpah. Begitu Mas Apologet. Itu dalam dalam tata ilmu nahwu dan tata ilmu sorof dan di ilalnya juga itu Allah enggak, Bang. Oke, emang lu ngerti Arabnya itu Allah enggak. Kenapa? Emang lu ngerti? Sekarang penulisannya itu Allah enggak. Penulisannya Allah, tapi di depan bila di depan itu ada huruf yang memerintahkan huruf harus harus kasro atau jer atau i ya di belakangnya ya, karena di depan ada ba bi billahi ya. Di depan itu ada huruf yang i, itu di belakangnya harus i. Itu dalam tata bahasa ilmu sorof ya, ilmu nahwu gitu. Seperti itu, sehingga pemaknaan dari lafaz billahi itu menjadi sumpah, artinya demi Allah ya. Tapi kalau seandainya ada bi di belakangnya tidak dibaca, ada i di belakangnya, di depan ada i, di belakangnya ada i, tidak dibaca i, billah contohnya, atau billahu, itu tidak jadi sumpah, artinya seperti itu. Bisa dipahami Mas Apologet? Enggak mungkin. Mas Apologet, kalau tidak pernah kenal ilmu nahwu sorof, oke, saya jelaskan gini. Dalam bahasa Inggris itu ada I, ada my, ada me, mine. Kalau kita mau nyala, kenapa saya sudah diubah-ubah seperti itu? Ya itu jangan nyalakan, itu bahasa, nggak bisa disalahkan. Ya udah itu yang dari tadi saya jelaskan sama si Rafi. Sekarang Anda itu seperti sedang menyalahkan saya kata tadi. kenapa berubah menjadi my, Astaga. berubah menjadi me. Itu menyalahkan bahasa orang. Kamu kayaknya Ya, baru bisa naik lah. loh, bro. Itu orang tolol saja yang nonton dari awal, bro. menyalah-nyalakan. Bos Saiful, tadi kamu tahu nggak teman saya namanya si Pastin tadi sudah ngatakan seperti itu. Tapi si Rasid nggak terima. Udah dijelaskan kawan saya Yang tadi. Tapi Bang Apologet udah paham kan? Udah bisa dipahami kan? Kalau seperti itu dalam tata bahasa itu. Kalau penjelasan abang itu oke, saya pahami. Tapi gini loh bang, kan bang, tadi kan dibilang Sinata ini penggunaan kata Allah itu tidak bisa diubah, ya. Cara bacanya pun nggak bisa diubah. Bukan itu penjelasannya. Makanya saya naik durasi. Gue udah jalan deh tadi ya. Gue udah keliling-keliling panas-panasan ya. Itu udah keliling panas-panasan. Gue udah lari-lari itu panas-panasan. Lu liatin ya. Jangan bikin emosi gue naik lagi nih. Darah gue jadi darah tinggi lagi. Bro Rasid. Tadi kan si Nata ngomong seperti gitu, makanya saya minta naik. Jangan lu framing satu kalimat, habis itu lu bawa ke semuanya. Astagfirullah, Falcon bener-bener Falcon. Makanya jangan ngomong gitu dia si Nata ini. Kalau kayak gitu. Tidak begitu, itu penjelasan ilmu nahwu dan musorab. Kafir, la ilaha illallah. Aduh, makanya inilah makanya membunuh diri sendiri. Inilah bunuh diri sendiri. Lu yang nggak ngerti apa-apa tapi sok. Bunuh dirinya di mana Bang Apologet? Lu namanya sok. Orang tua ngajarin kalau buat najis banget kasih tahu. Bang Apologet masuk Islam saja daripada Bible palsu. Masuk Islam saja. Jangan.
Jangan sampai nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, saya nggak akan marah bro dibilang Bible itu palsu. Kenapa? Bukan. Bukan. Ngemis-ngemis Yang gua nggak terima, di yang gua nggak Alkitab terima itu kami. diajak Kenapa masuk Islam. ngemis-ngemis? Yang gua nggak terima diajak Kalau masuk Islam. kalau Bible kami jangan. nggak palsu, ngapain kalian Islam mengatakan di mana Yesus berkatakan Tuhan? Jelas nggak ada Yesus berkata Tuhan di Bible. Lah kalian berarti mengemis-ngemis gitu loh. Oh, Bilang udah